Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan video pembelajaran kami mengenai sejarah perkembangan perekonomian Indonesia. Yang mana anggota kelompok 1 yaitu saya, Veronica Putri Jania, Selsi Wahyuni, Ulfa Khoiriyah, dan Jeffrey Setiawan. Ada 5 materi yang akan kami bahas, yaitu 1. Sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, sejarah perekonomian Indonesia sebelum kemerdekaan akan disampaikan oleh Selsi Wahyuni. Yang ketiga, perekonomian pada masa Orde Lama akan disampaikan oleh Ulfa Khoiriyah. Dan keempat, perekonomian pada masa Orde Baru. Kelima, sejarah perekonomian Indonesia pada masa reformasi akan disampaikan oleh Jeffrey Setiawan. Baiklah, saya Veronica akan menjelaskan sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia bagian A. Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta Samudra Pasifik dan Hindia. Karena letak strategisnya ini, Indonesia dikenal dengan jalur pelayaran niaga antar benua. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah Masehi. Demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di barat. Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Lier mempunyai sifat kapitalisme politik, di mana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang mampir. Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu. Namun, pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan Islam, misalnya picis yang terbuat dari timah di Cirebon. Namun penggunaan uang masih terbatas karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam sistem perdagangan internasional. Karenanya tidak terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau impor logam mulia. Kejayaan suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan. Hal itu disebabkan kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan di Sumatera bersumber dari perniagaan. Sedangkan di Jawa, kedua hal itu bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa prakolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat dikatakan bahwa di Indonesia, secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia, bahkan hingga saat ini. Sesuai masa kerajaan-kerajaan Islam, pembabakan perjalanan perekonomian Indonesia dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Perkenalkan, nama saya Selsi Wahyuni, saya dari manajemen A2, NIM saya yaitu 180304184. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian sebelum kemerdekaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dari beberapa periode, yaitu ada 4 negara yang pernah menduduki Indonesia. Yang pertama adalah Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda. Tetapi, Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga sekarang ini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode. Berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka lakukan di Hindia Belanda, maka periode yang pertama adalah VOC. Belanda yang saat itu menganut paham mekanitilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda.
Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC, sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antara sesama perdagangan Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC. Yang kedua yaitu pendudukan Inggris pada tahun 1811 dan 1816. Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir 2 abad diterapkan oleh Belanda dengan menerapkan pajak tanah. Sistem ini sudah berhasil di India dan Thomas Stafford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan laren, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tetapi juga menjadi daerah pemasaran produk di negara penjajah. Yang ketiga, yaitu sistem tanam paksa. Sistem ini merupakan pengganti sistem laren dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masa pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman, komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kultur style melibatkan para bangsawan dan pengumpulannya antara lain dengan memanfaatkan tanaman politik. Mataram yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan dan memotivasi para pejabat Belanda dengan imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang. Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu kultur style amat memeras keringat dan darah mereka. Apalagi diatur kerja rodi juga masih diberlakukan. Dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi pintu terbuka. Adanya desahan dari kaum humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintahan Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonomi. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh disewakan. Tetapi pada akhirnya sistem ini bukanlah peningkatan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak. Yang kelima atau terakhir yaitu pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 dan 1000 sampai 1945. Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan mengerahkan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam Perang Pasifik. Sebagai akibatnya terjadinya perompakan besar-besaran dari struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadilah kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Khairyah, NIM 180304188. Di materi ini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian pada masa Orde Lama. Masa pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950, keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amatlah buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu,
Untuk sementara waktu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang DJV Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima Afne mengumumkan berlakunya uang nica di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu Ori, atau disebut juga dengan Oyang Republik Indonesia, sebagai pengganti uang Jepang. Pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1957, sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori mazhab klasik yang menyatakan laissez-faire, laissez-faire, padahal penguasa pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan penguasa non-pribumi, terutama penguasa Cina. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa ini antara lain, yang pertama, gunting Saifuddin, yaitu pemotongan nilai uang. Yang kedua, program Benteng atau Kabinet Natsir. Yang ketiga, nasionalisasi. Yang keempat, sistem ekonomi Alibaba atau Kabinet Ali Sastromijoyo I, yang diprakarsai Mr. Ishak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara penguasa Cina dan penguasa pribumi. Yang kelima, pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Pada masa demokrasi terpimpin, sebagai akibat dari Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme. Dengan sistem ini diharapkan agar membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Antara lain, yang pertama, devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang secara berikut. Uang kertas pecahan 500 menjadi 50.000, uang kertas pecahan 1.000 menjadi 100.000, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. Yang kedua, pembentukan deklarasi ekonomi untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Yang ketiga, devaluasi yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai 1.000 menjadi 1, sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1.000 kali lipat uang rupiah lama. Tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini masih meningkat angka inflasi. Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluarannya. Pada masa ini banyak juga proyek-proyek yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Sekali lagi, ini juga salah satu
konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke timur, baik dalam politik, ekonomi, maupun di bidang-bidang lainnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Setiawan, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen tahun 2018. Baiklah, materi yang saya bahas pada kali ini yaitu tentang perekonomian pada masa Orde Baru dan sejarah perekonomian Indonesia pada masa reformasi. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya tentang perekonomian pada masa Orde Baru, di mana kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang. Di sini tercermin dalam 8 jalur pemerataan. Yang pertama yaitu kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita, generasi muda, penyebaran pembangunan dan peradilan. Namun, di sini ada dampak negatifnya, di mana kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Di samping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang syarat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, sejarah perekonomian Indonesia pada masa reformasi, di mana pemerintah Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan Orde Baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN. Nah, KKN ini disebut juga dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, pada pertengahan bulan Oktober tahun 2016, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam luar negeri. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sektor real masih sangat kurang, atau disebut juga dengan perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI, sehingga kinerja sektor real kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintah terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja negara dan daya serap karena inefisiensi pengelolaan anggaran tersebut. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Kesimpulan, Indonesia adalah negara yang terletak di posisi geografis yang strategis dalam pelayaran niaga antar benua. Menurut peradaban kerajaan Islam yang ada di Indonesia, perkembangan perekonomian dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.